Selamat malam, selamat datang di ibadah online Persekutuan Medis Kristen Jakarta. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan medis yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Semoga persekutuan ini boleh menjadi wadah bertumbuh bagi kita, khususnya tenaga medis Kristen maupun mahasiswa medis Kristen, untuk boleh terus disegarkan dan kembali kepada visi yang telah Allah percayakan melalui profesi yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Baik, kini tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita memulai ibadah, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa meskipun ibadah ini kita laksanakan secara online, namun marilah kita mengikuti ibadah ini dengan sikap hati yang benar. Mari kita berhenti sejenak dari rutinitas kita dan mengambil tempat yang kondusif untuk beribadah. Dan jangan lupa untuk memastikan Zoom kita dalam kondisi mute untuk mencegah distraksi dalam ibadah pada malam hari ini. Baik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita mempersiapkan diri dengan penuh kerendahan hati. Masing-masing kita mengambil waktu teduh, saya persilahkan. Amin. Saya percaya bahwa tidak ada satupun pribadi yang hadir dalam ibadah hari ini karena suatu kebetulan, melainkan semua sudah berada di dalam rencananya yang indah bagi kita masing-masing. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, baik itu suka, duka, ataupun kecewa, marilah kita sama-sama percaya bahwa semua itu telah ada di dalam kendali dan kedaulatannya. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali menyadari bahwa hanya dekat Allah saja, maka jiwa kita menjadi tenang. Sebab dialah sumber kehidupan kita, dan untuk dialah kehidupan kita. Mari kita mengawali ibadah kita malam hari ini dengan menyanyikan pujian Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini semua semata-mata karena anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu nyata, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, di tengah segala tanggung jawab, di tengah segala kesibukan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau masih mengizinkan kami ya Tuhan untuk dapat datang di hadirat-Mu pada malam hari ini. Meskipun secara online ya Tuhan kami boleh berhimpun bersama. Kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan lebih lagi dari itu Tuhan kami rindu untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati ibadah ini dari awal, tengah, hingga berakhirnya. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih sedang dalam proses untuk bergabung dalam ibadah ini. Kiranya Engkau yang menuntun setiap dari kami Tuhan untuk boleh bergabung di dalam ibadah ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk setiap perangkat, setiap internet, listrik yang kami pergunakan ya Tuhan. Biarlah semuanya ini tidak menghalangi kami dalam beribadah pada malam hari ini. Melainkan semuanya Engkau pakai ya Tuhan, agar semuanya dapat Engkau pakai ya Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini Engkau saja yang dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami, ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, Roma 3 ayat 23 menuliskan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada dasarnya, kita semua adalah orang-orang berdosa dan layak menerima murka Allah. Namun hanya karena anugerahnya, Tuhan telah mengambil inisiatif untuk merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sungguh beruntungnya kita telah menerima kasih yang begitu besar dari Allah kita. Namun, bagaimana kita meresponi kasih Allah dalam hidup kita? Mari saya mengajak kita semua untuk menutup mata, menundukkan kepala, dan mengambil sikap berdoa. Dengan mulut kita sering mengucapkan, "Aku mengasihi Engkau Tuhan." Namun dengan mulut sering mengecewakan hati Tuhan. Kita sering berpikir untuk ingin menyenangkan hati Tuhan. Namun, dengan pikiran yang sama juga, kita justru lebih sering mendukakan hati Tuhan. Mari saudara-saudara, dengan penuh kerendahan hati, saya mengajak kita semua untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Saya persilahkan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami begitu jahat di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun dari diri kami yang layak di hadapan-Mu. Kami datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kiranya ya Tuhan, anugerah-Mu sajalah ya Tuhan yang senantiasa terus kami harapkan. Anugerah-Mu saja ya Tuhan yang terus kami nanti-nantikan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan. Inilah hidup kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah menebus dosa kami. Amin. Betapa besar Tuhan berikan untuk kita, sehingga Tuhan telah rela mati untuk kita manusia berdosa. Dia telah rela meninggalkan tahtanya yang penuh dengan anugerah
untuk mengangkat kegagalan dunia. Sehingga hilanglah segala hukuman yang menuntut kita karena Kristus telah menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya. Mari kita meresponi berita anugerah ini sekaligus mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Beruntungkah Aku. Beruntungkah aku dalam kasih akan darah Tuhan, menderita serta mati oleh tuntutan hidupku. Betapakah anugerahnya, Tuhan telah mati untukku. Betapakah anugerahnya, Tuhan telah mati untukku. Ditinggalkan tata Bapa, penuh dengan anugerahnya. Hampakan seluruh hidupnya, angkat kegagalan dunia. Oh Tuhanku, rahmat-Mu, anugerahnya mengangkatku, dan kasih-Mu temukanku. Ku diangkat, dibebaskan. Hilang segala hukuman, sebab Kristus itu milikku. Yang jadi pohon hidupku, berpakaikan kebenaran. Ku terimalah mahkotaku, terjamin sudah hidupku. Ku terimalah mahkotaku, terjamin sudah hidupku. Kepada pemberita firman, Pak Abraham, saya persilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, biarlah pujian tadi menjadi ungkapan syukur kami betapa ajaibnya anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami manusia yang berdosa bisa mengalami keselamatan dan bisa memiliki hidup yang layak untuk dijalani, dan juga hidup yang berpengharapan di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak seperti yang kami harapkan. Dan biarlah firman-Mu pada malam hari ini semakin meneguhkan, menguatkan kami, baik secara pribadi, sebagai anak-anak Tuhan, maupun sebagai tenaga medis. Biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, agar melalui dia Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Selamat malam. Saya akan membagikan layar saya untuk renungan atau khotbah pada malam hari ini. Temanya ya mungkin agak sedikit berbeda ya, mungkin saya kurang teliti. Jadi saya beri judulnya Salvation, the Gift of Love. Kalau ternyata temanya itu Gift of Love ya. Oke, tetapi the Gift of Love di sini maksudnya inilah
pemberian kasih, ya, bahwa mungkin ada begitu banyak pemberian kasih yang Allah berikan, tetapi yang terutama adalah ini salvation. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dari Galatia 2 ayat yang ke-19 dan ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia 2 ayat 19 dan 20, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan beberapa waktu terakhir, mungkin ini menjadi satu berita yang masih cukup viral ketika bulan lalu ada seorang dokter yang melakukan penyalahgunaan tugas dia, eh, otoritas dia, ketika dia melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak pasien dari dokter tersebut. Dan yang ironisnya lagi adalah ternyata eh, sang ayah korban itu sudah meninggal juga. Jadi si korban ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, tetapi yang menariknya adalah di beberapa video dan komen-komen di medsos, orang-orang pada bingung. Kenapa ya? Kok dokter ini sampai melakukan tindakan yang sedemikian menyedihkan? Sampai ada yang bilang, padahal istrinya cantik. Kok bisa ya melakukan tindakan yang tidak bermoral seperti ini? Membius pendamping pasien dengan berbagai alasan yang diberikan dan akhirnya terjadilah tindakan asusila ini. Nah, rekan-rekan, ketika hal ini terjadi, tidak jarang juga ada orang-orang yang bertanya, loh, bukankah ketika seseorang ini menjadi dokter, kan sudah ada semacam sumpah dokter, ataupun kalaupun misalnya seandainya beliau misalnya diasumsikan saja misalnya belum jadi dokter, tapi tidak tahukah dia bahwa nanti satu saat ketika dia nanti dilantik sebagai dokter atau diteguhkan sebagai dokter atau sah sebagai dokter, kan ada sumpah dokter. Artinya, ini bicara tentang kenapa bisa seseorang yang sudah menjadi dokter lupa kepada hal yang paling mendasar. Atau ketika sudah menjalani kehidupan sebagai seorang dokter, kenapa dia tidak melihat, tidak meyakini, tidak berpegang pada hal yang paling mendasar, sehingga akhirnya jatuh kepada hal seperti ini. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika bicara tentang hal yang paling mendasar, maka bukan hanya bicara tentang sumpah dokter, tetapi apa sih yang menjadi dasar kehidupan seorang Kristen, termasuk seorang dokter dan dokter gigi Kristen, ataupun tenaga medis dan paramedis Kristen. Nah, rekan-rekan, barusan kita membaca Galatia 2 ayat 19 dan 20, bicara tentang keselamatan yang dihidupi. Nah, konteksnya adalah kalau kita akan perhatikan, ketika di sini Paulus mengatakan sebab aku Paulus ya telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Jadi inilah yang menjadi konteksnya. Bicara tentang Taurat, hukum Taurat. Jadi pada waktu itu ada orang-orang, ada sebagian orang, khususnya orang-orang penganut agama Yahudi dan juga yang apa namanya ya, rasnya Yahudi, orang Yahudi yang beragama Yahudi, mereka pada waktu itu menerapkan hal ini. Jadi mereka berusaha menjalankan Taurat khususnya sunat agar diperkenan Allah, agar diterima oleh Allah, agar dikasihi oleh Allah, agar bisa hidup di hadirat Allah. Nah, inilah yang menjadi semangatnya. Saya harus melakukan Taurat supaya Tuhan senang, supaya diperkenan Tuhan, supaya diterima Allah. Nah, yang repotnya pada zaman itu ada sekitar 613 aturan dalam Taurat. Jadi, ya mungkin kalau rekan-rekan untuk sekedar kilas balik, jadi 10 perintah Allah hanyalah sebagian saja. Nah, di dalam kitab Taurat itu ada hukum Taurat
di mana 10 perintah Allah adalah bagian kecilnya. Jadi ada 10 perintah Allah, ada hukum Taurat, ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab Kejadian sampai Ulangan. Jadi 10 perintah Allah adalah sebagian kecil dari hukum Taurat yang terdapat dalam kitab Taurat. Nah, total ada sekitar 613 aturan. Jadi bisa dibayangkan gimana caranya ya menerapkan 613 aturan ini dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nggak ya seseorang itu melakukan seluruhnya tanpa cacat? Nah, jawabannya nggak bisa. Dan memang tidak seorang pun diperkenan oleh Allah dengan melakukan Taurat. Di ayat 16 yang tidak kita baca ya tadi, tapi saya ajak kita untuk lihat sekarang, dikatakan demikian, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi semakin orang melakukan hukum Taurat, semakin sadar dia susah banget untuk bisa diterima oleh Allah. Susah sekali, berat sekali. Bisa nggak ya saya diperkenan oleh Allah? Terlalu banyak tuntutan yang diberikan. Nah, bahkan saudara, tidak jarang ini juga bisa terjadi dalam artian ketika kita sebagai orang Kristen, sebagai umat percaya, sebagai pengikut Yesus, melihat bahwa memikul salib kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan-jangan itu bisa jadi Taurat baru buat kita. Kalau saya nggak mau menderita bagi Kristus, kalau saya nggak rela bayar harga demi Kristus, kalau saya nggak menjaga kekudusan saya di hadapan Kristus, saya nggak diterima oleh Allah, saya nggak diperkenan oleh Allah. Dan bahkan berhubung kita sekarang masih dalam suasana Jumat Agung dan Paskah, yang namanya pikul salib itu ternyata nggak mudah ya rekan-rekan. Ini contohnya. Lagi memainkan drama sebagai seorang Yesus ketika dipecut, ketika dipukuli dalam menjalani Via Dolorosa atau jalan salib. Ternyata beliau ini malah serang balik orang yang menyiksa dia. Jadi tidak mudah sekali ya saudara untuk memikul salib. Ketika dianiaya kita pengen bales. Nah, jadi bayangkan kalau kita bilang, saya pikul salib, saya menyalibkan diri supaya bisa diselamatkan, supaya bisa diperkenan Allah, ternyata susah sekali. Nah, akhirnya, saudara, kita melihat ada sebuah pola di sini. Yang pertama, behave, berperilaku. Saya harus menjalani hidup saya dengan perilaku-perilaku tertentu, dengan cara hidup tertentu, dengan gaya hidup tertentu. Saya harus punya behavior tertentu. Dan behavior itu adalah yang menjadi kemudian didasari oleh belief. Behavior ini menggambarkan bahwa saya orang percaya, orang yang meyakini kebenaran dari apa yang disampaikan. Nah, sehingga kemudian saya masuk kepada belong. Hanya orang yang punya perilaku-perilaku tertentulah yang disebut sebagai orang beriman. Nah, dengan demikian orang-orang beriman inilah yang belong, yang diterima, yang diperkenan, yang menjadi miliknya yang ilahi ini. Ini pola semua agama. Dan banyak kali mungkin ada orang-orang berKTP Kristen punya perilaku seperti ini. Saya harus punya perilaku-perilaku seperti ini dan itu dan seterusnya. Saya tidak boleh melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Supaya saya disebut sebagai orang beriman. Sehingga dengan demikian saya bisa layak menjadi miliknya Allah. Behave, believe, belong. Nah, saudara, ternyata itu adalah konsep yang salah. Kenapa? Kalau memang dengan gaya hidup kita, dengan behavior kita, atau kemampuan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan dalam hal ini yaitu hukum Taurat misalnya, kalau kita bisa diperkenan Allah dengan melakukan Taurat, maka percuma Kristus mati di kayu salib.
Jadi ini bukan bicara tentang seberapa sanggupnya kita melakukan segala sesuatu supaya diperkenan Allah. Kita nggak sanggup. Justru karena itulah Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib, karena manusia tidak mampu membenarkan dirinya dengan melakukan Taurat. Karena manusia tidak sanggup memenuhi tuntutan Allah, maka Kristus datang mengulurkan tangan yang berlubang paku itu untuk meraih kita, manusia berdosa, sehingga kita bisa diterima oleh Allah. Nah, kenapa? Karena semakin seseorang melakukan Taurat, semakin menyadari ketidakmampuan untuk diterima oleh Allah. Sampai kapan saya harus melakukan ini semua? Tidak mudah saya lakukan ini semua. Melakukan Taurat, melakukan perbuatan-perbuatan baik tertentu, amal saleh dan lain sebagainya. Seberapa sanggup saya? Seberapa sanggup saya mengekang hawa nafsu saya, keinginan saya untuk melakukan ini dan itu, termasuk yang jelas-jelas sangat dilarang secara moralitas pada umumnya. Kita tidak sanggup. Nah, di dalam ketidaksanggupan kita, Allah tidak tinggal diam, Allah justru turun tangan. Nah, tetapi memang ini bukan satu konsep yang mudah. Ambil contoh pengakuan dari seorang ini ya, pastor ini sempat viral beberapa waktu yang lalu karena Kristen progresifnya di dalam satu tayangan dengan satu rohaniwan dari agama tertentu di hadapan orang tersebut. Nah, beliau ini mengatakan, gua tidak yakin akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti ya namanya saya hilangkan, yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena ia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Jadi ternyata tetap konsep bicara tentang saya harus punya perilaku yang baik, saya harus berkarakter baik, sehingga saya bisa diterima oleh Allah. Ternyata itu memang satu konsep yang lebih logis. Kita tidak tahu apa motivasi beliau ngomong kayak begini. Apakah karena ya ini dia hadir di tayangan podcast dari sang rohaniwan agama tersebut sehingga dia nggak berani ngomong macam-macam. Itu bukan urusan saya. Tetapi intinya ini bukan satu hal yang mudah. Konsep kekristenan itu bukan satu hal yang mudah untuk kita bisa terima. Nah, bahkan beberapa waktu ini juga ada seperti ini ya, seorang pendeta yang ngomong langsung di podcast ketika ada seorang dokter, ya, rekan sejawat dari teman-teman, yang kemudian mengambil keputusan untuk pindah agama. Ya kan, cuma itu. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa, Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan? Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Panjang hidupnya. Wudhu sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak bener, semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum mabuk, ngaco segala macam, menit terakhir dia lihat gini, dia dengar azan, syahadat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam, gue mau berdoa lah minta ampun sama Tuhan, sungguh-sungguh di menit terakhir mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat, masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Nah, jadi saudara, kita barusan melihat bagaimana tidak mudahnya untuk orang bisa terus punya keyakinan tentang iman percayanya dan keselamatan seperti yang mungkin teman-teman memahaminya. Kita perlu lihat, kita perlu sadar bahwa kalaupun kita masuk neraka ataupun di luar dari penerimaan Allah, itu bukan karena menolak Yesus, tetapi karena kita berdosa. Kita berdosa sehingga ya kita memang layak untuk masuk neraka. Nah, ketika tadi bicara tentang perbuatan-perbuatan di akhir hidup, ternyata ada perbuatan baik yang dilakukan. Nah, saudara, kita perlu lihat bahwa bukan hanya kebaikan yang kita tuntut mendapatkan ganjaran dan upah.
kita juga perlu melihat tentang kejahatan manusia yang juga harusnya menuntut keadilan Allah. Ibaratnya begini, masa sih orang sebaik saya, semulia saya, sedermawan saya, sealim saya, tidak mendapatkan ganjaran atas kebaikan-kebaikan yang saya lakukan? Pertanyaan yang sama harusnya juga kita lanjutkan bahwa masa sih orang seperti saya yang sering menguatkan kata-kata yang tidak tepat, tidak pantas, melakukan perbuatan yang jahat, motivasi hati yang tidak tulus, ada kelicikan, kepicikan, kemunafikan, kesombongan. Masa sih saya tidak mendapatkan ganjaran dan hukuman karena keadilan Allah ini? Nah, kalau memang kita mendasari tentang penerimaan Allah, keselamatan, salvation, berdasarkan keadilan Allah, maka kita bukan hanya menuntut tentang kebaikan yang harusnya mendapatkan upah dan ganjaran, tetapi kejahatan kita pun harusnya kita berani bilang, berikan saya ganjaran yang pantas atas kejahatan saya. Nah, tetapi memang kekristenan bicara tentang dosa bukan hanya tentang perbuatan, tindakan, dan motivasi, tetapi bicara tentang kecenderungan dan bahkan status. Tetapi kalau memang ini bicara tentang tindakan saja, berdasarkan keadaan Allah, maka tetap kita tidak pantas untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kita tidak pantas untuk mendapatkan penerimaan Allah. Kita diselamatkan oleh Allah melalui Kristus. Itulah yang sudah ditekankan Paulus tadi. Kita diselamatkan oleh Allah dengan mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Inilah yang perlu kita terus pegang dan yakini. Jadi, kita yang seharusnya mendapatkan murka Allah atas dosa kita di neraka, kita bisa tidak masuk neraka, kita bisa tidak menanggung murka Allah atas dosa kita, karena Kristus yang mengambil kutuk dosa itu. Sehingga siapa yang ada di dalam Kristus diubah statusnya dari berdosa menjadi dibenarkan dan diselamatkan. Ibaratnya kita semua ini seperti orang-orang yang lagi ikut kapal pesiar. Kemudian ya bayangkan misalnya kita mundur ke beberapa puluh tahun yang lalu ketika kita sama-sama rame-rame di kapal laut, kapal pesiar Titanic. Meskipun mungkin tidak setiap kita seperti Leonardo dan itu ya Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet yang ada di ujung kapal ya sambil merentangkan tangan ya. Rentangan tangan juga bukan buat disalib ya. Nah, jadi ketika kita misalnya di sana kemudian terjadi karam kapal dan kita semua kecebur tenggelam di sana, kapal Titanicnya sudah tidak bisa menjadi tempat yang aman buat kita. Nah, ketika kita sedang tenggelam, ya kita akan tinggal tunggu waktu saja untuk nanti meninggal atau mati. Nah, tiba-tiba ada perahu sekoci penyelamat dan kemudian ada orang yang bukan hanya mengulurkan tangannya kepada kita, melainkan ada orang yang dia nyemplung ke laut untuk menarik kita. Nah, pertanyaannya adalah, kita mau nggak merangkul dia? Kita mau nggak meraih tangannya? Jadi artinya, kita yang tenggelam ini, dan memang akan tenggelam karena kita sudah kecemplung di laut itu, tiba-tiba ada pertolongan yang ditawarkan. Nah, ketika kita terima itu, kita selamat. Nah, jadi saudara, sebenarnya kita bisa lihat di sini, tidak ada kewajiban bagi Kristus untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita akan lihat apa yang membuat Kristus mau menyelamatkan kita. Sehingga kita yang seharusnya binasa karena dosa bisa selamat. Nah, jadi kita mulai bukan dari apa yang manusia bisa lakukan supaya diterima oleh Allah. Kita mulai jangan dari manusianya. Seberapa sanggupnya manusia. Apa yang bisa manusia lakukan untuk itu. Kita mulai dari Allah. Yohanes 1 ayat 11-12 mengatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara bisa perhatikan di sini. Dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi ada orang-orang yang menolak Kristus. Orang-orang yang ibaratnya menemplak tangan Yesus yang terulur untuk menyelamatkan. Nah, tetapi yang perlu kita lihat adalah kita mulai dari
Kristusnya, mulai dari Allah dulu. Dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya. Jadi bukan kita mulai dari behave kita, tetapi belong. You belong to me. Itulah yang harus menjadi fondasinya. Ketika kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, ketika kita merayakan Natal, di situ kita sedang dibukakan tentang kedatangan Kristus yang berkata kepada kita, Kristus datang, aku datang kepada engkau milik kepunyaanku. You belong to me, kamu milikku. Nah jadi, poinnya bukan seberapa sanggup saya berupaya supaya saya bisa memiliki Allah dan Allah memiliki saya. Tetapi yang menjadi landasannya adalah kita itu sebenarnya miliknya Allah. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya. Kalau kita kembali ke belakang, maaf, dikatakan semua orang yang menerima dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, mereka yang percaya dalam namanya. Jadi seolah bilang begini, Kristus datang ke tengah-tengah dunia berkata, kamu milikku. Tinggal pertanyaannya, kamu percaya nggak bahwa kamu milikku? Sehingga dari belong kita masuk kepada yang kedua, belief, percaya, beriman bahwa kita milik Allah. Sehingga kita mau menerima. Dan kemudian kita behave, berperilaku sebagai orang-orang yang dimiliki, dikasihi oleh Allah. Bukan dari behave, berperilaku, kemudian believe, menjadi orang beriman, sehingga akhirnya belong, dimiliki, diterima oleh Allah. Tetapi mulai dari engkau adalah miliknya Allah. Percayakah engkau bahwa engkau miliknya Allah? Kalau engkau percaya engkau miliknya Allah, berperilakulah sebagai orang-orang yang memiliki dan dimiliki oleh Allah di dalam Kristus. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini. Kalau kita kaitkan dengan renungan kita di dalam Galatia 2 tadi, kita diselamatkan bukan karena meneladani Kristus. Berarti kalau kita diselamatkan karena meneladani Kristus, harus rendah hati, sabar, murah hati, tidak sombong, dan sebagainya. Itu balik lagi, agama perbuatan. Saya harus punya behavior tertentu. Behavior seperti Kristus, baru saya diterima oleh Bapa. Enggak, kita diselamatkan karena mengalami kesatuan rohani dengan Kristus. Perhatikan di ayat 19 Galatia pasal 2 tadi. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Telah disalibkan dengan Kristus. Nah, bahasa Yunaninya sustaurou. Artinya to crucify alone with. Nah, apa yang menjadi penekanannya dalam bagian ini? Ketika dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus, artinya kita disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, kata ini, kata kerja ini bentuknya perfect pasif indikatif. Ya, maaf ini sedikit agak-agak apa ya, studi literatur linguistik ya, yang mungkin nggak akan ditanya oleh pasien rekan-rekan. Tetapi saya ingin membagikan supaya lebih bisa bertanggung jawab penjelasannya. Dikatakan perfect pasif indikatif. Artinya, waktu dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus, itu bentuknya pasif. Itu sebuah pernyataan. Itu sebuah indikatif. Bukan sebuah perintah. Aku harus menyalibkan diri bersama dengan Kristus. Kalau aku harus menyalibkan diri bersama dengan Kristus, berarti aktif, imperatif bentuknya. Nah, di sini dikatakan pasif indikatif. Artinya kita pasif. Bukan kita yang bekerja, bukan kita yang menyelamatkan diri kita. Ketika kita bisa bersama dengan Kristus, itu karena kita pasif. Ada pihak lain yang aktif. Allah yang mempersatukan kita ketika Kristus di kayu salib. Nah, perfect artinya itu satu tindakan yang sudah utuh, lengkap, sempurna, tidak perlu diulang lagi, tidak perlu ditambah-tambahkan. Sehingga ketika kita di sini dikatakan aku Paulus telah disalibkan dengan Kristus, artinya ini sebuah tindakan Allah 100%, bukan kita, dan itu tindakan yang cukup tuntas, lengkap, sempurna, tidak perlu ditambah-tambahkan, tidak perlu diulang-ulangi lagi. Itulah keselamatan yang Allah kerjakan. Benar-benar anugerah, bukan kelayakan kita. Semata-mata kasih karunia. Nah, jadi saudara, simpulannya, kita mati terhadap dosa. Karena
persekutuan dengan Kristus. Dan kita hidup secara rohani juga karena persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus inilah yang melepaskan kita dari belenggu dosa dan yang menolong kita untuk punya hidup yang bermakna. Nah, sehingga di sini Paulus katakan, Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Jadi hidup kita sekarang adalah hidup yang beriman kepada anak Allah. Nah, jadi apa motivasi hidup kita secara jasmani? Karena kita telah hidup secara rohani oleh Kristus. Baik dalam keseharian, baik di tengah-tengah keluarga, jikalau engkau masih bersama dengan orang tua, ataupun sudah bersama dengan pasangan. Apa motivasi hidup kita secara jasmani? Baik di dalam pekerjaan sebagai dokter, dokter gigi, perawat, tenaga medis lainnya, ataupun di dalam pelayanan, kalau misalnya rekan-rekan mungkin terlibat pelayanan kerohanian, baik di eh, perkantas atau mungkin juga di gereja dan lain sebagainya, ataupun relasi dengan sesama rekan sejawat, sesama rekan di rumah sakit, dengan pasien, apa motivasinya? Nah ini dia, ayat 20 Rasul Paulus mengatakan, Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi teman-teman sekalian, sebagai orang-orang yang mengalami keselamatan di dalam Kristus, ingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita. Allah menyelamatkan kita karena Allah mengasihi kita, bukan karena kita layak. Jadi, kita hidup dengan lebih serius, dengan lebih sungguh-sungguh, dengan menjaga kesucian hidup, bukan supaya dikasih oleh Allah, tetapi karena telah dikasih oleh Allah. Jadi motivasi hidup kita dari sekarang dan seterusnya adalah aku dicinta Allah, sehingga aku punya perilaku-perilaku tertentu, baik di rumah, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Sarangi, cinta. Biarlah ini yang menjadi motivasi kita. Nah, jadi saudara, di tengah-tengah berbagai dinamika hidup sebagai seorang tenaga medis dan paramedis, tadi mungkin ada orang yang mungkin karena beri pemberitaan tadi, mulai bermunculan kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh para tenaga medis termasuk dokter, yang bisa jadi mencoreng dunia kedokteran. Orang mungkin mulai tidak menghargai lagi para dokter, dokter gigi, orang-orang berprofesi di bidang medis. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan hari ini, meskipun mungkin kita sebagai orang-orang tenaga medis menjalani pekerjaan kita tidak mendapatkan reward, apresiasi, ataupun hal yang sesuai dengan harapan kita. Kita tidak menyerah. Kita tidak langsung kecewa. Meskipun di sisi yang lain, ya kita juga berharap bahwa kinerja kita mendapatkan kompensasi yang cukup layak untuk kita. Jadi kita tetap perlu untuk masuk kepada bagian tadi. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita punya idealisme seperti tadi dan ternyata kita menemukan realita bahwa kita tidak mendapatkan kompensasi yang layak sebagai orang yang sudah bekerja habis-habisan di dalam bidang medis ini, baik secara finansial, secara emosional, dan lain sebagainya. Kiranya motivasi ini menolong kita. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh karena dicinta oleh Allah. Sebagai penutup, saya mengutip kalimat dari seorang hamba Tuhan bernama John Stott. Dalam satu artikelnya, dia mengatakan demikian. Joy and peace, joy di sini bukan maksudnya joy saragih ya. Joy and peace are not suitable as goals of human pursuit because they are byproduct of love. Sukacita dan damai sejahtera itu tidak cocok untuk dijadikan sebagai goal, sebagai tujuan pengejaran hidup manusia. Kenapa? Karena joy and peace, sukacita dan damai sejahtera adalah byproduct of love, hasil dari cinta. Ketika ada cinta, di situ ada sukacita dan ada damai sejahtera. Jadi yang lebih pantas menjadi landasannya adalah cinta. God gives joy and peace not to those who pursue them, but to those who pursue Him in love. Allah memberikan sukacita dan damai sejahtera bukan kepada orang-orang yang mengejar sukacita dan damai sejahtera, tetapi yang mengejar Allah di dalam kasih. Jalani hidup saudara
pekerjaan saudara di dalam kasih Kristus? Ketika itu engkau alami, meskipun ada berbagai dinamika, ada suka dan duka, ada kehilangan, tidak mendapatkan apresiasi dan lain-lain, kiranya kasih Allah ini, the gift of love ini, menumbuhkan dan menjaga adanya hati yang sukacita dan damai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Saya meminta kesediaan Bang Argius untuk tutup dalam doa. Apakah memungkinkan? Oh ya, izin Bang Abi, mungkin sebelum kita tutup pemberitaan firman, mungkin boleh ada sesi tanya jawab terlebih dahulu, Pak. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Oh, oke, oke. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, boleh ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Abraham untuk pemberitaan firman yang telah disampaikan. Saat ini rekan-rekan sekalian, kita membuka sesi tanya jawab, mungkin sekitar 10 menit ke depan. Jika rekan-rekan sekalian ada yang memiliki pertanyaan, boleh raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Bisa dituliskan di kolom chat secara umum atau mungkin kalau agak malu-malu bertanya, boleh personal chat langsung ke saya. Ya, saya persilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin ini ada satu pertanyaan, Bang, dari salah satu teman kita. Ingin bertanya terkait dengan konsep keselamatan yang telah disampaikan tadi. Ingin bertanya bahwa sebenarnya apakah keselamatan itu sebenarnya bisa hilang, Pak? Misalnya ada seseorang yang sebelumnya kita ketahui dia telah percaya Kristus, namun ternyata dalam perjalanan hidupnya dia meninggalkan Kristus. Nah, itu sebenarnya apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Mungkin itu, Pak, yang ingin ditanyakan. Mungkin boleh, Pak, dijawab. Oke, ya, makasih untuk pertanyaannya. Kita perlu lihat dari dua sudut pandang ya. Jadi kalau mengacu ke Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 30 ataupun mengacu kepada Roma pasal 8 itu kita sebenarnya bisa simpulkan bahwa keselamatan tidak mungkin hilang karena eh, orang yang sudah diselamatkan itu ada dalam genggaman tangan Allah. Tidak ada satu pihak pun yang lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa daripada Allah, sehingga tidak ada satupun yang bisa melepaskan kita dari tangannya Allah. Nah, jadi ini sudut pandang yang perlu kita perhatikan sehingga keselamatan itu tidak mungkin bisa hilang karena tidak ada satupun yang bisa membuat Allah melepaskan pegangannya dari kita. Nah, tetapi kemudian kita lihat dari sudut pandang yang kedua bahwa di dalam kehidupan nyata ini, seperti contoh pertanyaan tersebut, ya kita melihat bahwa ada orang-orang yang eh, katanya beriman kepada Kristus, tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dia menyangkali imannya dan kemudian, nah ini yang menjadi pertanyaannya, apakah sampai ia mati, ia tetap menyangkali imannya kepada Yesus? Kalau bicara tentang murtad, orang yang murtad, sebenarnya Alkitab sudah memberikan salah satu contoh yang paling jelas, yaitu Simon Petrus. Dia jelas-jelas menyangkali Yesus. Jelas-jelas bilang, saya nggak kenal Yesus. Dia tidak mengakui kehadiran dan keberadaan Yesus dalam kehidupan Simon Petrus. Jadi sebenarnya bisa dikatakan murtad itu copyright-nya dari si Petrus. Nah, tetapi ketika kemudian dia dijumpai lagi oleh Kristus, artinya ada kesempatan kedua. Di situ ada pertobatan, dan kemudian dia menjalani kehidupannya sebagai seorang rasul Allah. Nah, memang tetap dia masih jatuh bangun. Ya, nanti kalau kita mau pelajari di Galatia pasal 2, dia sempat jatuh dalam kemunafikan. Tapi sejarah gereja mencatat dia mengakhiri hidupnya dengan baik ketika dia kemudian disalib oleh Kaisar Nero, tapi dia minta untuk disalib terbalik karena merasa tidak layak disalib seperti Kristus, sehingga kepalanya yang di bawah, kakinya yang di atas. Nah, jadinya dalam sudut pandang realita dunia ini, memang ada orang-orang yang mungkin bilang, saya percaya Yesus. Dan yang kedua, bisa jadi misalnya, dia bahkan mungkin sudah dibaptis. Nah, kadang-kadang kita perlu lihat juga bahwa seremoni-seremoni ini, ataupun ya sakramen ini,
bukan berarti bahwa ada orang yang memang benar-benar sudah mengakui secara sungguh-sungguh imannya kepada Kristus. Kita sulit juga memastikan. Sehingga ya ujung-ujungnya kita tidak bisa menilai orang lain, yang kita bisa nilai adalah diri kita sendiri. Sampai sejauh mana memang kita mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika kita menjalani kehidupan kita, nah di dalam kekristenan ada juga yang namanya perseverance of the saint, ya ketekunan orang kudus. Bagaimana kita bisa tekun menjalani hidup yang diselamatkan ini, bisa setia sampai akhir. Nah, penekanannya bukan seberapa tekun kita memegang Allah, tetapi seberapa tekun Allah memegang kita. Jadi, bicara tentang keselamatan bisa hilang, Alkitab mengatakan, ya tidak. Tetapi Alkitab juga mengatakan, ada juga, misalnya kalau dalam surat Ibrani, ada bahaya pemurtatan di situ. Jadi, dalam dunia ini ada orang-orang yang secara lahiriah, jasmaniah kita lihat pernah mengaku iman pada Yesus, tapi di akhir hidupnya ternyata menolak Yesus. Jadi kalau dibilang, tapi kita perlu punya pemahaman yang solid dulu bahwa iman kepada Yesus lain menyelamatkan. Ketika dia sampai akhir hidupnya menolak, dia menolak jalan keselamatan yang Tuhan berikan. Baik, terima kasih jawabannya Pak, sangat jelas sekali. Ya, mungkin dari rekan-rekan sekalian ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh boleh jika ingin bertanya langsung bisa raise hand atau jika sulit untuk on mic bisa mengirimkan lewat kolom chat. Oh, ini ada pertanyaannya dari Kak Gloria. Ketika kita berusaha mempraktikkan kasih kita kepada sesama sebagai perilaku sebagai orang yang sudah dikasihi, dimiliki dan memiliki Allah, bagaimana jika saat semakin mengasihi dia atau mereka, kita semakin merasa tersakiti dan terluka, mungkin hingga merugikan diri kita sendiri? Apakah benar bila kita memilih untuk menghindari mereka demi kebaikan diri kita juga, tapi apakah itu berarti kita tidak bisa mengasihi mereka? Oke, ya. Eh, Memang itu resiko dari cinta ya. Kalau dalam bukunya C.S. Lewis mengatakan is to be vulnerable. Kalau kita mau mengasihi ya kita harus siap disakiti, harus siap dilukai. Jadi itu memang eh, satu kenyataan, satu prinsip juga, dan itulah yang terjadi di kayu salib ya. Kristus mencinta hingga terluka bahkan hingga mati di kayu salib. Nah, eh, cuma mungkin dalam penerapannya ya, misalnya tadi, apakah kita akan meskipun disakiti kita harus tetap mengasihi? Ya jawabannya iya. Tinggal pertanyaannya seperti apakah bentuk kasih kita kepada orang-orang tersebut. Kalau itu bicara tentang orang-orang yang memang tidak bisa kita tinggalkan, ya kita harus tetap tabah, tetap sabar, tetap memberikan pengampunan, tetapi juga ketegasan. Jadi misalnya itu keluarga, orang tua, pasangan atau anak, atau ya family, kita nggak mungkin bisa tinggalkan. Nah, tetapi memang kadang-kadang dalam konteks tertentu, misalnya ada orang-orang toksik di pekerjaan misalnya, atasan kita misalnya. Nah, itu kita bisa mengasihi mereka, kita mendoakan mereka untuk bisa berubah hidupnya, tetapi bukan berarti kemudian kita membiarkan diri terus-menerus bully atau ditekan atau disakiti. Kita punya berbagai pilihan. Kita menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan itu menyakiti kita, atau yang terakhir ya memang ini satu hal yang menarik memang, bahwa sebenarnya ada momen-momen, ada waktu-waktu di mana kita memang perlu menghindari orang-orang tertentu. Dan bahkan di Alkitab pun Tuhan Yesus mengatakan, orang-orang yang seperti ini, jauhi mereka. Nah, artinya ada orang-orang yang bahkan Yesus sendiri mengatakan jauhi orang-orang tertentu. Nah, tetapi di sisi yang lain, Tuhan Yesus begitu dekat dengan orang-orang berdosa, dengan pemucukai, dengan orang-orang yang dianggap tidak bermoral. Nah, jadi inilah keunikannya dari kekristenan. Di satu sisi, kita jangan cepat-cepat menjauh dari orang-orang yang dilabeli orang-orang berdosa. Tetapi di sisi yang lain, kita perlu bijaksana juga dengan orang-orang yang toksik, yang bisa merusak iman kerohanian dan karakter kita. Nah, selama itu memang ya tadi ya, kalau dalam koridor keluarga, saya tidak menyarankan untuk eh, minta ini ya, surat pengunduran diri sebagai anak atau minta cerai ya, enggak ya. Tapi ya kita doakan, kita mungkin ya pikirkan berbagai cara yang lain. Tetapi ya pada intinya eh, bukan berarti menghindari orang lain itu selalu salah.
Ya, ibaratnya gini, kita perlu paham, kita bukan juru selamat. Kristuslah juru selamat. Jadi, ketika ada orang-orang tertentu yang memang toksik, pilihannya antara kita menolong dia, kalau memang kita tidak sanggup, ya kita minta Tuhan menolong dia melalui cara lain atau melalui orang lain. Satu contoh, ini pernah dulu dialami oleh adik dinas saya ketika di kampus dulu di UI. Dia kuliah eh, dan karena rumahnya jauh sekali, akhirnya dia tinggal di kos-kosan. Nah, di kos-kosannya itu ternyata cowok semua ya, memang kosnya cukup fair ya, hanya cowok. Nah, tapi yang namanya cowok-cowok pada waktu itu dan mungkin juga sekarang ya, salah satu pergumulannya adalah pornografi. Jadi mereka waktu itu teman-teman kosnya si adik ini itu nonton film porno rame-rame di televisi. Ya sekarang sih udah nggak perlu ya, rata-rata udah masing-masing pakai handphone dan laptop. Nah, jadi bayangkan mereka nonton film porno rame-rame di ruang tamu, ruang utama kos-kosan, sehingga suaranya pasti kedengeran. Dan akhirnya si adik ini nggak tahan dan akhirnya terseret ikut nonton. Nah, puji Tuhannya dia merasa terganggu. Dia bingung gimana ya. Saya pengen nyari tempat kos buat saya kuliah, tapi kok ini berat banget buat saya. Akhirnya melalui diskusi dan doa ya kami putuskan ya udah cari tempat kos yang lain. Kalau kamu memang nggak bisa mengubah mereka, ya kamu yang berubah, ambil keputusan, tinggalkan kosan itu, cari kos yang lain yang lebih kondusif buat kamu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Semoga bisa membantu. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ya, mungkin dari rekan-rekan sekalian ada lagi yang ingin bertanya. Oh iya, maaf ya, kayaknya sudah eh, keterbatasan waktu ya. Jadi mohon maaf, mungkin karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Mungkin selanjutnya dipersilakan untuk Pak Abraham atau mungkin tadi Bang Argius ya untuk menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Saya persilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk Bang Abe yang menyampaikan kepada kami firman-Mu. Kiranya Tuhan juga terus uh, memenuhi hatinya, kehidupannya dengan sukacita karena keselamatan yang daripadamu. Kau yang terus memakai dia untuk boleh menyampaikannya juga kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Terima kasih dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bang untuk doanya dan terima kasih untuk Bang Abe untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Kita boleh bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan akan anugerah keselamatan yang begitu besar yang telah Allah berikan untuk kita manusia berdosa. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Kristus kerjakan untuk kita, terutama untuk keselamatan kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan sambil diiringi pujian, Thank you Lord. I come before you today, and there's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Kepada pendoa syafaat, saya persilakan. Abang kakak, mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Allah yang begitu besar kasih dan kebaikannya pada kami manusia-manusia yang lemah dan berdosa ini. Kami rindu mengucapkan syukur, kami rindu menaikkan ungkapan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kasih dan juga kebaikan yang tak pernah berhenti yang Allah berikan kepada kami hingga saat ini. Kami juga mau mengucap syukur ya Bapak bahwa di tengah-tengah segala kesibukan, di tengah-tengah segala pekerjaan apapun yang kami lakukan, Allah beranugerah memanggil kami untuk bersama-sama bersekutu pada malam hari ini. Kami mau mengucap syukur ya Bapak untuk setiap pujian, untuk setiap pemberitaan firman yang boleh diberitakan. Kiranya ya Bapak, melalui firman, melalui pujian yang kami naikkan ini, nama-Mu saja yang boleh senantiasa dimuliakan, dan kiranya ya Bapak, kehidupan kami yang boleh diubahkan hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Ya Bapak, sebentar kami rindu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin menyerahkan hati, pikiran kami kepada Engkau ya Bapak. Biar kiranya setiap doa-doa yang kami naikkan, boleh kami naikkan dengan motivasi yang sungguh-sungguh. Abang kakak, mari kita masuk dalam persekutuan doa. Bagi jemaat laki-laki, mari kita berdoa untuk RUU perampasan aset. Mari berdoa memohon hikmat dan keberanian bagi para pemimpin bangsa dalam memperjuangkan RUU perampasan aset agar keadilan ditegakkan dan uang negara dapat dipulihkan. Saat ini RUU perampasan aset tidak masuk di Prolegnas 2025, tetapi masuk di Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Mari kita berdoa agar Tuhan menyingkapkan niat yang murni dan menolak segala kepentingan pribadi dalam proses legislasi ini, agar hukum dapat menjadi alat pemulihan bukan pembalasan. Sedangkan bagi jemaat yang perempuan, saya ajak untuk berdoa untuk kestabilan ekonomi. Mari berdoa untuk situasi ekonomi global dan nasional, khususnya dampak dari kebijakan tarif impor oleh Amerika Serikat. Kiranya Indonesia diberi kemampuan untuk beradaptasi, menjaga kestabilan negara, menjaga kestabilan harga, dan melindungi rakyat kecil dari gejolak ekonomi. Mari berdoa agar Tuhan memberikan hikmat pada presiden dan pejabat negara lainnya dalam negosiasi dengan Amerika Serikat dan pengambilan keputusan. Mari berdoa agar Tuhan tetap memelihara Indonesia agar tetap kuat di tengah tekanan global. Sekali lagi, bagi jemaat yang laki-laki, mari berdoa untuk RUU perampasan aset, dan bagi jemaat yang perempuan, mari berdoa untuk kestabilan ekonomi. Berdoa buka suara, dipersilakan. Selanjutnya, mari kita masuk ke pokok doa berikutnya. Bagi jemaat laki-laki, mari kita berdoa untuk program makan bergizi gratis. Mari kita bersyukur untuk program makan bergizi gratis yang sudah berjalan. Mari kita berdoa agar dana yang sudah dianggarkan tepat sasaran dan digunakan dengan penuh integritas. Mari kita berdoa agar penyelenggara diberikan hikmat dalam melakukan evaluasi program yang sudah berjalan, terutama terkait kualitas gizi dan higienitas makanan, agar manfaat program ini bisa lebih maksimal dan menjadi berkat bagi masyarakat. Sedangkan bagi jemaat wanita, aku undang untuk mendoakan integritas dan etika dokter. Mari kita berdoa agar Tuhan memulihkan profesi medis di Indonesia yang tengah terguncang karena kasus kriminal dan pelanggaran etika. Kiranya Tuhan membentuk hati para dokter agar tetap hidup dalam integritas, kasih, dan rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan panggilannya.
Mari berdoa agar dokter Kristen bisa menjadi terang di antara teman sejawatnya dan menjadi berkat bagi pasien yang dilayani. Mari kita juga berdoa agar Tuhan membangkitkan kembali semangat pelayanan yang murni dalam dunia kesehatan. Bagi jemaat laki-laki, saya undang untuk mendoakan program makan bergizi gratis, dan yang wanita mendoakan integritas dan etika dokter. Mari doakan pokok. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami. Bapak, kami juga mau bersyukur jikalau tadi kami sudah mengumpulkan persembahan, kami bersyukur bahwa pada kesempatan kali ini kami boleh kembali mengingat Engkau, kami boleh kembali mengucap syukur dan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang boleh memakai persembahan ini melalui PMDKJ, agar kiranya setiap pengurus yang mengelola persembahan yang ada boleh mempergunakan persembahan yang telah kami kumpulkan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk momen doa syafaat yang boleh kami naikkan bersama-sama pada malam hari ini. Ampuni kami Bapa jikalau dalam sikap hati kami pada malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih David untuk doanya. Sungguh besar dan agung kasih dari Allah bagi kita manusia berdosa. Jika laut menjadi tinta, langit menjadi kertas, ranting menjadi pena, bahkan seluruh manusia menjadi penulis, tetap tidak akan sanggup untuk memuat seluruh kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita junjung terus kasih yang telah kita terima dari Allah, dan mari mewartakan kasih-Nya yang sungguh agung kepada dunia. Mari kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini dengan menyanyikan pujian Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun terdapat
kepada Pak Abraham dipersilahkan untuk menutup ibadah. Saya persilahkan, Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah pujian tadi juga menjadi ungkapan hati dan syukur kami. Betapa besarnya, agungnya, indahnya, ajaib dan mulianya kasih-Mu, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang tidak berkewajiban untuk menyelamatkan kami manusia yang sudah terbelenggu dan tercemar oleh dosa. Tetapi Engkau Allah juga yang Maha Kasih, yang rela untuk mengorbankan putra tunggalmu. Kami bersyukur punya Kristus, Allah pribadi kedua yang juga penuh kasih, yang rela menyerahkan nyawanya agar kami yang berdosa bisa diampuni dan diselamatkan, dan bisa menjalani hidup dengan hidup yang bermakna, hidup yang penuh sukacita dan damai. Bukan karena kami memperoleh berbagai hal yang menyenangkan, bukan karena menikmati berbagai kemewahan yang ada di dunia ini, tetapi karena kami dicintai oleh Allah. Segala harta, benda, materi bisa membuat kami sukacita dan damai, tetapi kami butuh sukacita dan damai yang lebih permanen, yang tidak sementara, sukacita dan damai yang tidak terbatas, yang kekal, yang tidak ada habis-habisnya. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Terima kasih kami memiliki Kristus. Terima kasih kami dimiliki Kristus. Tolong kami mulai hari ini dan seterusnya menjalani hidup kami di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, relasi dan masyarakat dengan hati penuh sukacita dan damai karena kami diselamatkan oleh kasih Allah. Sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami akan menutup seluruh rangkaian dari ibadah dan persekutuan kami pada sore malam hari ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pada Pak Abraham untuk doa penutupnya. Ibadah telah selesai. Saya persilahkan kepada saudara-saudara sekalian untuk mengambil saat teduh. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pengurus PMDKJ untuk menyampaikan warta. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Jafrai. Shalom semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Freddy, di sini sebagai pengurus PMDKJ. Pertama-tama, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua di sini yang sudah mengikuti ibadah malam hari ini dan sudah bertahan sampai saat ini. Uh, Kita ada di ibadah PMDKJ rutin yang biasanya diadakan di hari Jumat minggu ketiga. Boleh next? Ya. Uh, ini adalah daftar pelayan yang melayani kita di ibadah hari ini. Untuk pembicara ada Bang Abe. Kemudian untuk MC ada Dr. Jafrai dari FKUI 2014. Untuk musik ada Dr. Gigi Hidi dari FKG Trisakti 2016. Dan untuk singer ada Dr. Lydia Imelda dari FKUKI 2011. Dan untuk pendoa syafaat ada David Kristianta, Sarjana Kedokteran, FKUI 2021. Terima kasih untuk pelayanan dari teman-teman dan Bang Abe. Kiranya Tuhan memberkati. Dan untuk jemaat di sini yang tertarik untuk melayani di PMDKJ bisa langsung menghubungi. Next. Ya, tidak bosan-bosannya kembali menginfokan tentang visi dan misi PMDKJ, yaitu visinya menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah, dan misinya yaitu menjadi wadah pemuridan dan pengutusan koas atau profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Dan untuk jemaat di sini yang merasa terberkati dengan ibadah ini, mungkin boleh juga share info-info tentang kegiatan PMDKJ ke teman-teman koas ataupun alumni medis ya, untuk bisa terlibat juga untuk bisa hadir di ibadah PMDKJ. Next. Untuk teman-teman yang mungkin tadi terlewat atau ada yang teman-teman tahu temennya belum bisa hadir di ibadah hari ini, boleh share uh,
ibadah ini karena akan nanti diupload di YouTube Perkantas Jakarta di playlist PMDKJ. Next. Ya, berikut opsi-opsi untuk memberikan persembahan di ibadah PMDKJ bisa dilihat, bisa di screenshot, ada juga di kolom chat ya teman-teman. Next. Nah, next PMDKJ itu Jumat 16 Mei 2025. Mungkin boleh ditandain tanggalannya karena untuk eh, bulan depan kita akan onsite. Jadi teman-teman mungkin boleh menyiapkan waktunya, mengatur jadwal jaganya. Kita onsite di Perkantas Pintu Air Jumat 16 Mei di jam 7 dan nanti kita akan bersama-sama PA dari Markus 1 ayat 21 sampai 39 dengan tema Quality Time with God. Sampai jumpa di ibadah PMDKJ selanjutnya. Ya, boleh next. Berikut akan ada beberapa pengumuman acara-acara yang teman-teman bisa ikuti. Terdekat itu ada besok ibadah Paskah Perkantas 2025 dengan tema Reason to Redeem, Sent to Proclaim. Ada di hari Sabtu 26 April jam setengah 5 di GKI Bungur dengan pembicaranya ada Bang Alex. Undang teman-teman yang ada di sini untuk boleh hadir juga besok sore. Next. Selanjutnya untuk teman-teman medis, ada Camp Medis Nasional Alumni yang ke-13 yang akan diadakan di Bandung tanggal 19 sampai 22 Juni 2025. Eh, Sangat rindu mungkin teman-teman yang di sini untuk boleh hadir juga di KMDNA ini. Bisa dilihat tanggalnya, kalendernya. Mungkin ada yang butuh cuti bisa diajukan dari sekarang ya, karena itu hari kerja teman-teman ya. Jadi boleh mulai atur waktunya. Untuk teman-teman yang berminat bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar atau scan QR code ya dengan biaya kontribusi yang juga sudah tertera di layar. Next. Untuk yang umumnya kalau tadi yang medis, yang ini ada camp tahunan alumni di mana semua profesi di sini bisa teman-teman ikuti juga di bulan Juni juga di tanggal 27 sampai 29 Juni. Kalau ini nggak perlu cuti ya buat teman-teman yang office hour. Jadi bisa ikut di KTA dengan mendaftar di link tertera di layar atau menghubungi kontak person yang ada di layar. Next. Oh ya, info lokasi KTA itu di Jakarta ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang di Jakarta nggak usah ragu untuk jauh karena ada di Jakarta. Info selanjutnya ada CMMC, Southeast Asian Medical Medicine Conference yang akan diadakan di Thailand di bulan Juli. Eh, Buat teman-teman yang berminat terkait medical mission, boleh mendaftar kegiatan ini. Temanya ada banyak, ada vision tripnya juga, ada beberapa interest group discussion juga yang akan diadakan di sana. Pastinya ketemu dengan teman-teman medis dari banyak negara. Boleh mendaftar di link yang tertera di layar. Mungkin cukup untuk warta hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Sampai bertemu di MDKJ Onsite tanggal 16 Mei ya teman-teman. Selamat malam.